Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Apa kabar kamu semuanya yang sekarang masih melihat video saya? Semoga saja kamu menjadi pribadi yang semakin bijaksana. Beberapa hari yang lalu saya kedatangan teman dan saya tahu betul apa yang menjadi pekerjaan teman saya ini. Dia bekerja di salah satu bank dan dia terbiasa dengan pekerjaan teamwork lah, bahasanya seperti itu. Dia sudah pindah di beberapa bank dan kasusnya sama, dia pindah karena dia merasa tidak cocok dengan tim yang dia ikuti. Dia merasa bahwa apa yang menjadi pendapatnya dia itu tidak pernah dihargai oleh ketua kelompoknya, anggap saja seperti itulah ya, atau apa bahasanya ya, bahasanya adalah leader. Dia tidak pernah dianggap. Kemudian dia sekarang ini juga merasakan hal yang sama. Dia merasa bahwa dirinya ini tidak pernah dianggap sebagai anggota tim. Kemudian saya tanya balik kepada teman saya, kamu terima gaji nggak di pekerjaan itu? Terima bro. Ya kalau terima, mau nggak mau kamu harus tetap melakukan itu, melakukan job desk kamu. Kalau kamu pengen keluar dari lingkaran itu, ya pilihannya cuma satu, kamu harus keluar dari pekerjaan itu, kemudian kamu membuat bisnis lain, atau kamu masuk di pekerjaan yang sifatnya bukan teamwork. Teamwork selalu yang terjadi seperti itu. Kalau saya lihat di luar sana, yang terjadi di dalam teamwork itu, orang yang bertahan lama itu adalah orang-orang yang ada di circle-nya dia. Maksudnya di circle-nya dia itu mungkin teman lamanya dia atau teman kecilnya dia, atau mungkin dia punya pengalaman yang sama, atau mungkin dia punya perilaku yang sama. Sedangkan orang-orang yang baru yang datang silih berganti itu rata-rata dia tidak cocok dengan lingkungan itu tersebut. Ternyata penyakit ini itu pernah terjadi di salah satu perusahaan yang cukup besar, perusahaan yang pernah mendapatkan 6 kali berturut-turut penghargaan sebagai perusahaan inovatif dan perusahaan yang pernah mencetak omset yang terbesar. Perusahaan itu adalah Enron Corporation. Enron Corporation ini pernah dicatat sebagai sejarah kebangkrutan yang terbesar di Amerika. Singkat ceritanya seperti ini sebelum saya menjelaskan penyakit itu, teman-teman. Jadi skandal Enron ini adalah skandal yang muncul pada bulan Oktober tahun 2001, sebuah skandal besar yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan Enron yang berbasis di Texas. Skandal yang menyeret Arthur Andersen. Siapa sih Arthur Andersen ini? Adalah dia yang mempunyai lembaga audit dan akuntansi terbesar di dunia waktu itu. Sejarah singkatnya ini adalah Enron ini terdiri dari dua perusahaan yang di merger. Jadi perusahaan pertama itu adalah Houston Natural, kemudian yang kedua adalah Internote, merger pada tahun 1985, dan Enron ini yang pernah menggagas penentuan harga pasar untuk listrik dan mendorong Kongres Amerika Serikat melakukan deregulasi terkait penjualan gas alam. Efeknya apa? Enron ini menjadi perusahaan yang cukup besar, menjadi perusahaan yang cukup berkembang, dan waktu itu Enron ini adalah perusahaan yang mengalami pengembangan yang luar biasa dibanding perusahaan-perusahaan lain. Kesuksesan ini akhirnya si Enron ini membuka anak perusahaan dan dia mulai merambah ke bisnis lain, termasuk bisnis pembangkit tenaga listrik, kemudian bisnis kertas, kemudian pengolahan air bersih, layanan broadband yang ada di seluruh dunia. Dan Enron ini pernah membangun perusahaan tenaga listrik yang ada di negara Filipina, Indonesia, dan India. Kenapa sih Enron ini bisa bangkrut? Karena setelah saya baca itu cukup banyak sekali ya, rata-rata soal akuntansi. Seperti dia itu mempraktekkan akuntansi mark to market accounting, di mana pencatatan aset didasarkan pada nilai pasar, bukan pada nilai bukunya. Kemudian dia juga melaporkan keuangan bisnis berdasarkan proyeksi keuangannya dia 5 tahun ke depan, bukan berdasarkan profit yang sebenarnya waktu itu. Dan akhir-akhir ini ada penelitian yang menyatakan bahwa Enron ini terjebak dalam pola groupthink. Salah satu gejala groupthink ini yang paling sering kita lihat itu adalah ketika anggota tim setuju tanpa ada pendapat yang berbeda. Dia tidak mau mengeluarkan pendapatnya, itu bisa jadi alasannya takut, bisa jadi malas, bisa jadi sungkan, bisa jadi merasa percuma karena mungkin tidak pernah dianggap apa yang menjadi opininya itu, atau bisa jadi mereka adalah bodoh amat, yang penting dia terima gaji dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan Enron ini menjadi bangkrut. Perusahaan sebesar itu
kok bisa bangkrut gitu ya. Padahal di dalam perusahaan itu pasti banyak orang-orang yang jenius, bahkan jajaran direksinya pasti orang-orang yang punya pengalaman yang luar biasa dan seharusnya bisa mendeteksi bahwa si Enron ini akan mengalami namanya kebangkrutan. Saya tidak akan membahas yang berhubungannya dengan keuangan dan lain sebagainya, tapi saya tertarik dengan namanya groupthink. Karena groupthink ini ternyata menghampiri si teman saya ini. Apa sih groupthink itu? Nah, gitu kan. Groupthink itu adalah istilah untuk keadaan ketika kelompok itu membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah nyata buktinya dan memiliki moral yang cukup tinggi gitu loh. Dan keputusan itu datang dari beberapa individu yang berpengaruh dan berhasil mempengaruhi kelompok untuk menjadi keputusan kelompok tersebut. Jadi sangat jelas sekali ya. Dan hebatnya tidak terlalu memperdulikan kelompoknya sendiri, bahkan kelompok yang ada di luar sana. Kenapa? Karena menurut kelompok tersebut bahwa kelompok itu sangat eksklusif, merasa paling benar dan merasa paling growth. Singkatnya adalah groupthink itu adalah suatu di mana kelompok itu punya rasa, pikiran, visi, dan nilai di dalam sebuah kelompok menjadi sebuah entitas kepentingan kelompok. Dan orang-orang yang berada di dalamnya ini dilihat tidak sebagai individu, tapi sebagai representatif dari kelompok tersebut. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasa, apa yang dilakukan adalah kesepakatan kelompoknya. Dan tidak sedikit keputusan-keputusan yang dibuat secara groupthink itu mungkin melukai hati nurani anggota kelompok tersebut. Dan mau nggak mau setiap anggota yang sepakat dia harus melakukan apa yang menjadi keputusan bersama. Jadi seolah-olah keputusan itu bersama. Seolah-olah keputusan itu untuk kebaikan kelompok tersebut. Seolah-olah bahwa kamu ini bisa sukses dengan cara seperti ini. Tapi nyatanya beberapa anggota yang punya hati nurani yang berbeda, yang punya pola pikir yang berbeda, kemudian dia keluar. Itulah yang menyebabkan suatu teamwork atau suatu kelompok kecil untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu, akhirnya dia keluar karena tidak merasa cocok dengan keputusan yang pernah dibuat. Jadi groupthink ini sudah terjadi di kehidupan kita sekarang seperti ini. Jadi nggak heran ya, penelitian ini benar-benar membuat saya ini tergugah. Oh iya ya, ternyata ketika kita ini menjadi suatu leader, menjadi suatu ketua kelompok gitu ya, mau nggak mau kita harus menjadi orang yang open minded. Apa sih yang disebut namanya open minded? Ya kita harus terbuka terhadap gagasan yang ada di sekeliling kita, bukan menjadi pemimpin yang close minded. Kita merasa paling pintar, kita merasa paling punya pengalaman. Dengan pengalaman yang kita punya ini, kita akan bisa membawa kelompok ini menjadi lebih berkembang. Nyatanya salah. Bahwa yang ada di luar sana, opini publik itulah yang paling benar. Mau nggak mau kelompok atau ketua kelompok itu mau nggak mau harus open terhadap informasi yang ada di luar sana. Siapa yang mendapatkan informasi yang ada di luar sana? Ya anggota-anggota yang ada di sekeliling kita. Itulah yang menyebabkan suatu kelompok, suatu komunitas akhirnya tidak bisa berkembang dengan pesat. Alasannya hanya itu, pola pikir groupthink yang sifatnya itu adalah memutuskan sesuatu tanpa mempertimbangkan anggota kelompoknya masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih.